Masih bersama kami di Menuju Pemilu, langsung saja kita ajak audiens di studio dan juga pemirsa di tanah air untuk bergabung dengan mahasiswa kita ke Udayana. Ya, ada Padma Negara. Silakan, waktu dan kesempatan Anda secara singkat kepada para calon wakil presiden. Baik, terima kasih. Selamat malam para calon wakil presiden dan juga saya ingin pertama menyapa Mas Gibran tidak hadir karena debat itu tidak bisa diwakili oleh artificial intelligence itu pertama Mas Gibran. Oke, baik. Kemarin itu Kemendikbud merilis hasil survei dari BISAR itu Indonesia sangat turun drastis dari tahun 2018 dan juga ini konteks wakil presiden ya gitu. Waktu kemarin sempat Wapres kita Maruf Amin merilis data bahwasanya hanya 6% pendidikan tinggi ditempuh oleh generasi muda kita gitu. Kita singkat saja izin bertanya karena juga durasi gitu. Menurut pandangan saya hari ini Menteri Pendidikan itu gagal memutuskan pendidikan ini. Ingin bertanya kepada kedua cawapres, bagaimana kriteria calon Menteri Pendidikan akan dipilih ke depannya dan juga seperti arahnya, apakah memperbaiki ataupun malah rusak? Baik, ditangkap pertanyaannya. Bagaimana calon kriteria Menteri Pendidikan? Kriteria Menteri Pendidikan untuk Indonesia di kabinetnya Pak Mahfud dan juga Pak Mahfud terlebih dahulu. Ya, Menteri Pendidikan menurut saya lebih cenderung agar Menteri Pendidikan ini juga dijabat oleh seorang akademisi yang luar biasa, yang akademisi tulen. Karena selama ini juga bagus kalau dari akademisi lebih tertata, lebih terarah, dan saya kira jiwa yang muncul di setiap lembaga pendidikan itu akan lebih bagus. Saya bukan menganggap bahwa misalnya Menteri Pendidikan yang terlalu berorientasi pada profesionalitas di dalam usaha, bisnis dan sebagainya. Bukan itu bukan jelek, itu penting juga. Tapi yang begitu kan bisa ada dirjennya, bisa ini. Tapi saya ingin Menteri Pendidikan itu yang memenuhi syarat-syarat akademik yang mumpuni, karena dia mengatur atau menangani lembaga pendidikan mulai dari yang paling bawah sampai paling atas, sedangkan ke sampingnya berbagai jenis keahlian juga ada. Sehingga dia tinggal memanage aja sebenarnya. Gitu aja. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Ke Gus Imin. Silakan Gus Imin. Ya, kalau saya sih bikin Menteri Pendidikan itu ya minimal seperti Mas Anies Baswedan lah gitu. Punya pengalaman, bergerak di dunia akademik, tapi punya inovasi. Anies Baswedan jadi menteri kan karena dia punya inovasi. Indonesia mengajar, inovasi turun tangan. Jadi akademisi, pengalaman, dan punya inovasi-inovasi yang tepat karena tantangan kita begitu berat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Baik. Terakhir ini penanya terakhir dari Universitas Erlangga. Saya persilakan Anang Jazuli. Pertanyaannya singkat dan padat ya. Baik, terima kasih. Salam kenal, saya Anang dari BEM Unair. Salam hormat untuk Prof. Mahfud dan juga Gus Imin. Pertanyaan saya sederhana, mungkin jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti apa yang akan diberikan oleh Pak Mahfud dan juga Gus Imin kepada kita anak muda, kita mahasiswa, sehingga tidak mudah terjadi represivitas di antara kita, tidak mudah terjadi penyerangan cyber. Apakah Cak Imin dan Pak Mahfud akan terjun langsung mendengar mereka atau aktif bersosial media, atau justru harus melalui forum-forum resmi seperti audiens dan sebagainya? Jaminannya seperti apa untuk kita anak muda untuk bersuara dan mengekspresikan? Terima kasih. Jaminan. Baik, silakan langsung ditanggapi. Gus Imin terlebih dahulu. Ya, paling prinsip dari demokrasi itu kan dibutuhkan untuk apa sih? Untuk memberikan kebebasan penuh. Kebebasan itu untuk apa sih? Untuk syarat munculnya inovasi, kreativitas, kecerdasan. Nggak akan muncul lahir generasi yang cerdas tanpa ada kebebasan. Nah, syarat kebebasan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin dengan prinsip demokrasi, bersamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Karena itu semua undang-undang yang menghambat kebebasan harus direview dan direvisi untuk diperbaiki. Yang kedua, prinsip yang kedua yang lebih penting dari sekedar undang-undang apa? Pemerintah, pejabat, penguasa harus memahami kritik itu vitamin untuk mencari jalan keluar. Tidak boleh alergi kritik. Kalau ada pejabat, pemerintah, penguasa alergi kritik, itu tanda-tanda
tanda-tanda kiamatnya demokrasi. Oke, baik. Ini penting dicatat ini ya, tanggal ini. Besok-besok boleh kritik Gus Imin. Jangan khawatir, bebas ya. Silakan Prof tanggapi. Ya, salah satu substansi penting dari konstitusi itu adalah menjamin kebebasan. Ya. Kita membangun negara merdeka berdasar konstitusi itu untuk menjamin kebebasan. Tetapi memang ada kalanya kebebasan itu menjadi liar. Oleh sebab itu ada adagium, demokrasi dengan kebebasan yang berlebihan bisa menghancurkan suatu negara. Ya, dengan berbagai hoax yang kemudian masif. Tetapi kalau hukum terlalu represif terhadap kebebasan, maka juga akan menghambat hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Oleh sebab itu yang selalu saya katakan itu sebenarnya antara demokrasi dan nomokrasi, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu harus ditata sedemikian rupa agar ini berjalan seimbang. Nah, ini yang sedang kita tata, dan baru pekan lalu kita mengubah atau merevisi undang-undang tentang ITE karena itu dianggap menghambat kebebasan. Kita revisi, tentu pasti ada kritik. Sesudah itu ya kita revisi lagi. Itu kan bisa aja. Hukum itu kan berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Ya, baik. Itu. Terima kasih Prof Mahfud. Oke, ini saya kasih kesempatan panelis singkat-singkat untuk menanggapi ini dari Bung Ege dulu. Singkat itu yang pertama, terima kasih karena ini ada sesuatu yang kita sadari bahwa menjadi cawapres itu ternyata nggak mudah ya. Ini karena cara-cara menyampaikan jawaban tadi menurut saya luar biasa. Dan terima kasih juga Raffi dan seluruh BEM, Haikal, Gilbran, tadi Anang, Ahmad Fauzan dan semua yang hadir sudah mewakili apa yang perlu disampaikan oleh anak muda. Saya cuma mau mengatakan dengan algoritma, kemudian affiliate marketing, affiliate networking itu, mudah-mudahan anak muda ini mengingat pendidikan ya. Kita itu kan 58% tamatan SD, kemudian SMP-nya 14%, SMA-nya 21% misalnya. Mudah-mudahan kita tuh bisa tidak hanya menjadi pasar atau menjadi penyampai pesan-pesan dan produk-produk dari luar negeri gitu. Jadi apa yang disampaikan Raffi tadi menjadi sangat penting. Terima kasih Cak Imin, terima kasih Prof Mahfud. Ya. Terakhir Raffi, singkat tanggapannya. Ya, kalau saya udah nggak sabar pengen nunggu debat capresnya ini pasti lebih seru lagi. Baik. Jadi terima kasih Cak Imin, terima kasih Pak Mahfud. Mudah-mudahan pesan dari saya dan saya mewakili semua seluruh masyarakat Indonesia, siapa yang terpilih amanah. Amin. Amin. Baik. Oke, terakhir kami akan berikan kesempatan kepada Gus Imin dan Prof Mahfud untuk berorasi 1 menit masing-masing. Durasi 1 menit kita menggunakan waktu. Kita mulai dari Pak Mahfud terlebih dahulu. Silakan, 1 menit waktunya. Saudara sekalian, di awal acara ini saya tadi mengatakan bahwa orang yang membutakan diri terhadap politik itu bisa menjadi korban politik. Mengapa? Pemerintah itu tetap harus ada. Anda memilih atau tidak memilih, itu pemerintah akan ada, lahir dari orang-orang yang memilih. Nah, oleh sebab itu kalau orang tidak memilih, tentu nanti dia membuat keputusan-keputusan yang merugikan orang-orang yang tidak memilih. Oleh sebab itu gunakan hak pilih Anda di dalam pemilu agar Anda tidak menjadi korban keputusan penguasa baru yang nantinya akan mengikat orang yang memilih maupun orang yang tidak memilih. Orang memilih atau tidak memilih itu terikat terhadap keputusan-keputusan orang yang menang di dalam pemilu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ya, Gus Imin silakan. 1 menit. Durasi Anda. Ya, senang sekali malam hari ini hostnya pakai baju hijau. Karena ke depan kita harus membangun green jobs, membangun green economy, membangun green industry agar kita semua aman dan masa depan kaum muda terjaga. Yang kedua, mau tidak mau di depan mata kita ini kaum muda besar sekali, jumlahnya adalah kekuatan dan energi. Mau nggak mau negara harus investasi. Keluarkan anggaran sekuat-kuatnya, ambil dari tambang sebanyak-banyaknya, beri ruang seluas-luasnya untuk kaum muda tampil, berkreasi, buka pasar di global, kasih kerjaan sebanyak-banyaknya, industrialisasi dibangun. Kalau yang mau bisnis, beri modal semudah-mudahnya, semurah-murahnya.
yang paling problem itu kan bunga bank. Oke. Kita harus olah bagaimana caranya untuk kaum muda. Baik. Kalau yang menggunakan bank mendapatkan bunga yang seringan-ringannya kalau perlu tanpa bunga. Oke, baik. Terima kasih, Gus Imin. Tepuk Terima tangan kasih, yang meriah sekali lagi Pak untuk Mahfud. kedua cawapres kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mahfud, terima kasih, Gus Imin terima kasih, dan juga Bung Ege, Bung Ege, Mas Raffi terima Raffi kasih Ahmad, sudah terima kasih. hadir. Teman-teman yang hadir di studio juga terima kasih sudah bergabung, dan dari Zoom juga sudah bergabung bersama kita. Dan akhirnya saya Dwi Anggia. Saya Arif Fadil, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa.